Oke, jadi kita lanjut ke soal ya selanjutnya ya. Ini juga dari bukunya Halliday, Fisika Dasar ya, Halliday Resnick. Langsung aja ke soalnya. Ini dia ada figure 23 bla bla bla, a long thin walled metal tube of radius or equals to 3 centimeter with a charge per unit length of lambda equals to 2 times 10 power of negative 8 coulomb per meter. What is the magnitude E of the electric field at radial distance? A. R equals to R over 2 and B. R equals to 2 times R and C. Grab E first R for the range R equals to 0 to 2 point R. Jadi intinya adalah kita disuruh mencari ya medan listrik yang ada dua kasus di sini ya. Itu yang pertama adalah R per 2 ya. R kecil sama dengan R kuadrat. Ini R ya. R kuadrat per 2 ya. Yang kedua adalah R-nya itu dia 2 kali R ya. Nah, kita coba aku jelaskan dulu ya maksud dari ini apa. Jadi kita disuruh mencari medan listrik yang ada di ini syaratnya ini. Itu artinya apa? Artinya kan jadi-jadi yang ada di R per 2-nya. Kan jadi-jadi maksudnya medan listrik yang ada di R per 2 ini. Yang mana R gede itu adalah dari center ya kan. Dari center hingga ke tepinya gitu ya. Itu kan R. Berarti kan R per 2 adalah setengahnya kan. Berarti kan masih di dalamnya ya. Nah, ini masih di dalam. Aduh, ya ampun, gambar apa ini? Ini ya, masih di dalamnya gitu kan. Nah, kita bisa mencari medan listrik yang ada di dalamnya sini gitu. Nah, yang kedua adalah yang kedua adalah 2R ya. Jadi ini kan R-nya. Berarti kalau 2 kalinya di luarnya kan, anggap aja di sini lah ya. Nah, ini adalah kita gambarkan apa namanya? Permukaan Gauss gitu ya. Gambarkan permukaan Gauss ya. Berarti kan ada di sini-sini kan. Medan listrik ada di dalam sini juga gitu kan ya. Nah, dengan diketahui sini adalah R-nya itu kan dia 3 cm berarti kan 0,03 ya meter ya. Lalu ada lambda. Lambda itu adalah rapat muatan. Itu adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 8. Udah itu aja. Kenapa ada lambda di sini? Jadi lambda itu adalah kerapatan muatan. Ya rumusnya itu adalah Q per L. Ini kan kerapatan muatan. Berarti kan artinya muatannya itu muatan yang tersebar ya. Muatan yang tersebar sepanjang tube-nya ini apa sih? Tabungnya ini, ya kan? Muatan, ini muatan, ini adalah panjangnya gitu. Berarti kan yang kerapatan muatan berarti kan muatan yang tersebar sepanjang sepanjang tabungnya ini gitu kan ya. Jadi ya make sense lah ya, masuk akal lah ya. Maksud dari rumusnya ini gitu kan. Maka ini kita kan cari Q-nya tadi kan. Kita nanti kan cari Q-nya. Q and close-nya berapa kan? Berarti kan kita tinggal tinggal pindahkan aja ya. L-nya jadi kan Q sama dengan lambda dikali L gitu ya. Oke, sudah paham? Paham Kak? Oke, kita lanjut. Di sini itu dia ya, seperti biasa ya kita bergulat dengan cacing bulat ini. E.DA sama dengan Ki encok epsilon 0. Nah, berbeda dengan yang soal sebelumnya yang kita balik dulu. Kalau kalian lihat di sini, ini dia ada dua buah silinder gitu ya, atau dua buah bola lah anggap di sini. Kalau ini bola anggap bola lah gitu ya. Jadi ini ada dua bola. Jadi ini bola pertama ya kan, ini bola kedua. Tapi dia berongga gitu. Jadi ini bola pertama, terus ini kosong ya kan, ini kosong, berongga. Terus ada lagi bolanya di sini gitu. Ya, jadi dia um, ada dalamnya ada, terus dia kosong, terus dia berisi ada lagi gitu. Ya. Tapi yang ini dia benar-benar kopong, kayak dengkulmu itu kopong ya. Jadi dia kopong ya, sehingga tidak ada apa namanya? Muatan di dalamnya, ya kan? Ya, karena dia kopong, karena dia kosong.
Tadi kan kita diminta untuk mencari medan listrik yang ada di R per 2. Berarti kan di dalam sini. Kita buatkan dulu permukaan Gauss-nya. Ini permukaan Gauss kan. Nah, di dalamnya ini ada apa? Tidak ada. Seperti otak, tidak ada kan, kosong kan, seperti ya kosong lah ya kan. Tidak ada muatan kan. Sehingga apa? Medan listriknya sama dengan yap 0. Ya, jadi dia sama dengan 0 medan listriknya. Itu ada di dalam ya, inside, dalam. Oke, clear sudah. Lanjut GB, gampang ya. Kayak gini-gini aja langsung 0 gitu. Easy banget gitu. Cacing E dot DA sama dengan Q N close epsilon not sisat. Kalau ini dia karena ini permukaan Gauss yang ada di luar sini, berarti kan di dalam permukaan Gauss-nya ini ada ya ada tabungnya ini gitu. Ada juga ininya ya. Gini-gini ini tabungnya kan. Ya mau jelek banget gambar siapa sih ini ah. Nah kan, ini. Nah, permukaan Gauss-nya di sini. Ya kan? Berarti kan di dalam dari permukaan Gauss-nya adalah ini kan, ini dalamnya ya kan, ini kan dalamnya. Ini juga, tapi ini kan konduktor. Jadi kan nol kan di sini. Nol kan? Nah, di sini ini juga nol. Jadi kita biasanya ngitung emang di sini-sininya aja. Ini gambar aku jelek jadi mungkin kalian agak susah kepahaman ya. Ya, sorry aja ya. Nah, kita mungkin ngitungnya di sini aja karena ini kan nol kan di dalamnya. Nol ya. Ini kan tidak ada lagi muatan jadi nol juga kan. Jadi kita kemungkinan besar ngitungnya di sininya. Oke, kurasa bisa dipahami lah ya. Lanjut, seperti biasa, langsung aja E-nya sama dengan E-nya di sini 2pi R L ya. Itu adalah luas dari tabung, luas dari ya silinder tabung gitu. Ini Q N cos epsilon not seperti biasa. Ya, ini Q N cos di sini 2pi epsilon not R L gitu ya. Tadi kan Q-nya adalah apa tadi? Oh ya, belum aku bahas. Sorry. Lupa. Ini kan ada ini ya, ada lambda ya. Oh ini nih, sorry. Udah lihat aku. Atau udah ada ya. Ini ya. Q sama dengan lambda L gitu. Jadi kita masukin itu ke dalam Qn kelasnya ya. Jadi ini adalah tadi lambda L ya. Kali kan dibagi dengan 2pi epsilon not R L. L tembak-tembak dor rodok sudah. Di sini ada berarti tinggal lambda per 2pi epsilon not R. Di mana tadi R-nya sama dengan 2 R gede, ya kan ya? Berarti kan kita substitusikan. Kalau udah jadinya lambda per 2 pi epsilon not 2R atau jadi gini 1/2 biar enaknya gini 1/2 lambda 2 pi epsilon not R gini ya, atau sama aja dengan 1/2 dari E E E ini kan ini tadi anggap aja ini tembak lah ya, ini tembak tadi kan hilang kan jadinya ini sama ya. Berarti kan ketika dia di 2R ya, ketika dia di 2R maka nilainya adalah ini setengah dari energinya, energi lagi setengah dari medan listrik yang di sini. Ini udah dapat nih. Ini udah jawabannya sudah gini. Tinggal disubstitusikan. Ya, ini kan jadinya tadi kan 1/2. Lambdanya berapa tadi? 2 kali 10 pangkat min 8 ya. Bagi dengan 2. Ini kan pi tetapan lah ya, gampang. Epsilon naught juga tetapan gampang. R-nya tadi adalah 0,03. Nanti tinggal kalian hitung dapat berapa, bla bla selesai. Dapat gitu ya. Nah, selanjutnya adalah grafiknya. Jadi diminta, sebenarnya nggak tahu ya kalau di UTS tuh ada diminta kayak gini apa enggak. Tapi kita jaga-jaga aja gitu ya, kita belajar.
Ini ada nih, buatlah grafik terhadap R di mana jarak apa range R-nya tuh adalah 0 sampai 2R. R sama dengan 0 hingga 2R. Artinya apa? Ini yang ini tadi kita ngebikin grafik ya. Energi apa medan listriknya itu terhadap dari jarak apa jarak-jaraknya. Duh, apa gitu ya? Kan tadi dari 0 sampai 2R kan. Berarti kan dari 0 yang ini 0 sampai 2R. Dari ini 0 sampai terus sampai sini 2R, anggaplah 2R di sini. Anggaplah 2R di sini gitu. Nah, jadi kita ingin melihat medan listriknya gitu dalam bentuk grafik. Caranya gimana? Ya, caranya tinggal dibuat aja grafik kartesiusnya seperti biasa. Duh, sorry. Ini lama karena aku ini ya, sibuk sama tulisannya. Nah, ini grafik grafik R ya. Kita anggaplah di sini ketika dia R ya. Kalau di sini dia ketika 2R lah, anggap gitu. Ini 0 ya. Nah, ini kan 0, 0, ini kan misalkan ini 0, ini 1, 2, 3, bla 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 gitu kan ya. Hingga dia mencapai tadi nilai yang kita dapatin tadi berapa? Yang ini tadi ya, lambda per 2 pi epsilon 0 R. Asumsikan aja di sini adalah ketika sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0 R ya. Kita asumsikan aja batasannya di situ. Nah, ini jadi gini. Sebenarnya aku ganti aja jangan di sini. Ini nutupin soalnya. Astaga. Anggaplah di sini ya. Sumpah ini tulisanku jelek banget ya. Mohon maaf banget ya. Ini kan gini ya. Tot 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 Oke, udah ya sini kan. Ini artinya apa? Antar dulu aku gambar dulu lah kalau gitu. Terus di sini ada 1/2 yang ini. 1/2 dari E. Ini tadi yang setengah dari E. Ini adalah ketika dia sama dengan apa? 2R kan? Ya, 2R. Berarti anggap aja di sini setengahnya lah ya. Kita kasih ini aja deh. Tot 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 tot. Nah, ini apa? Jadi eh, ini tuh kok gambar aja ya. Kita pakai pulpen LGBT ya, biar lebih menarik aja. Jadi ini ada lubang apa? Ada silinder tadi yang tadi kan dari 0 sampai R kan. Ini kan. Ini adalah iya bener ya. Pakai ini aja deh, gambarin aja deh biar lebih jelas gambarnya. Karena gambar gue jelek. Nah ini, em, tadi kan 0 sampai R ya. Tadi kan aku tulis 0 sampai R itu dia hingga ini yang tadi ya, S sama dengan lambda per 2 pi epsilon naught R. Pas di R-nya gitu ya, pas di R-nya sini tadi. Tapi dari 0 sampai R ya, itu 0. Ini kan tadi 0 yang aku bilang, kenapa? Karena kosong kan. Jadi dari 0 sampai R ini kan 0. Nah, di atas R reaktif ini ada nilainya gitu. Hingga dia nyampe 2R. Pas dia di 2R, anggap ini 2R ya. Kan dia nilainya jadi berapa tadi? Setengahnya kan? Setengah dari E kan? Nah, makanya, nah gini. Ketika dia di 0, ini di dalam gitu ya. Inside. Ini di dalam. Ini di dalam ya. Di dalam. Dia bernilai 0. E-nya yang ini. Jadi aku kasih garis grafik begini ya. Si grafik begini. 0, 0. Nah, ketika dia udah mau di luarnya, maka dia punya nilai kan di sini. Tapi dia nilainya masih merosot. Kenapa? Karena di 2R. Dan itu udah setengahnya. Ini 1/2 E di sini. 1/2 E.
Jadi kan dia nurun gini kan, turun kan, sampai sini. Berarti kan dia grafiknya bakal terus menurun, sampai habis gitu, ya. Eh, Mungkin kalau dia masih bingung gini, kalau dia masih bingung gini ya, ketika di dalam, ini di luar, ini di outside ya, luar, outside. Ketika di dalam, dia nol kan, dari nol sampai R dia dalam tuh nol nilainya, ini, kan nol. Nah, ketika dia udah sampai di mau di luarnya gitu lah ya, maka dia akan bernilai ini hingga pasti dia bakal turun kan. Ya, kenapa? Karena kan di sini di offset 2R-nya itu dia setengah E. Ya kan dari sini ke sini ya terus menurun kan kalau kita grafikan. Ya, berarti kan energinya energi lagi medan listriknya bakal menurun. Nah, di sini juga ketika dia udah di 2R, misalkan di sini ada 3R. Berarti kan nilai E-nya makin kecil lagi kan di sini. Di sini makin kecil kan? Iyalah. Kenapa? Karena dia makin jauh dari medan Gauss makin jauh lah gitu ya. Ketika dia makin menjauh, medan listriknya makin kecil kan. Ya, ketika dia makin jauh ya, berarti kan misalkan ini 2R kan. Misalkan aja ada 3R lagi di sini. Kan dia makin jauh di sini dari sini ya. Apalagi kalau infinite ya udah pasti habis, udah pasti nol gitu. Nah, jadi itulah menggambarkan grafik itu seperti itu ya. Jadi eh nah ini tadi yang ini memudahkan sebenarnya. Ya, jadi dari setengah E ini kita buat kayak gini agar memudahkan kita dalam menggambar grafiknya. Jadi ada patokannya antara R dengan 2R. Jadi ada tiga patokan kan, nol, R, dan 2R. Ketika dia di nol sampai R itu dia di dalam sini tadi. Itu dia bernilai nol karena dia tidak ada pipanya pipa, tidak ada apa sih? Tabung, tidak ada tabung di dalam sini kan. Jadi kan kosong, kopong kayak dengkulnya teman-temanmu. Sehingga dia kopong maka dia tidak ada muatan maka tidak ada listrik. Oke, clear, kelar sudah. Selanjutnya dari R hingga 2R, berarti kan dari yang sini sampai sini ada nilainya berarti kan. Nah, jadi kita asumsinya tadi nilainya adalah kita bukan asumsi kan, tapi kita hitung tadi adalah R sama sama dengan ini lambda per 2 pi epsilon 0 R. Hingga dia mencapai 2R dari sini sampai 2R. Nilainya udah setengahnya gitu kan. Sehingga grafiknya seperti ini tadi gitu. Nah, seperti ini grafiknya. Dan ini pasti bakal habis sampai nol, tapi nggak tahu sampai di mana. Oke, kurasa udah cukup dipahami ya. Kalau ada yang kalian bingungkan atau ada yang mau dikoreksi, silahkan di komen aja. Ya, silakan, terima kasih udah nonton. Silakan like, subscribe. Ya, udah sih itu aja. Makasih ya.